Wah, ternyata kayak gini ya yang namanya kota. Gak nyangka banget. Waduh, jalan raya aja kayak lapangan sepak bola. Aduh. Tapi rawan juga ya kalau aku terus-terusan main di sini, bisa-bisa aku ditabrak sama mobil. Ngeri. Ya udah deh, aku coba ke sana aja. Di sini juga panas. Gon, Jack, Iya Bu. coba kamu ke Pujasera dulu deh. Siapa tahu Pak Kevin udah datang. Iya, kalau udah datang, kamu datangi saya ya di sana. Soalnya kalau saya ke Pujasera, terus Pak Kevin dan Pak Samsul belum datang, saya panas nungguin di sana. Iya Bu, siap Bu. Siap Bu. Ya udah, berarti saya nunggu di sana ya. Nanti pokoknya kalau ada Pak Kevin dan Pak Samsul, kalau kalian datang ke saya. Siap. Siap Bu. Ya udah kalau gitu. Ojek. Aduh, Ndi, aku nunggu di sini aja deh. Kalau aku nunggu di Pujasera, panas. Di sini enak nih. Aku bisa duduk dengan nyaman dan teduh di sini. Kamu nggak kuat sama panas. Lagian Pak Kevin dan Pak Samsul ada-ada aja. Masa ngajak meeting di tempat terbuka kayak gini di alun-alun? Ya udahlah, namanya juga klien adalah raja, jadi ya mau gimana aku harus menghargai keputusan mereka. Cuma masalahnya bukannya lebay ya, nggak panas. Ya udah deh, nunggu di sini sambil nunggu kabar dari Gogon. Kira-kira Gogon udah ketemu belum ya sama Pak Kevin? Tunggu aja deh. Ini Mas Agung sudah sampai atau belum ya? Tapi kalau dilihat-lihat sekitar sini nggak ada deh. Apa jangan-jangan Mas Agung sudah sampai ya? Tapi dia ada di tempat lain. Duh, mana ini ya? Aku harus kemana ya? Ya udah deh, aku duduk-duduk di sana aja. Sekalian aku istirahat. Terus aku SMS sama Mas Agung. Kayaknya Pak Gugun sama si Jack belum ketemu deh sama Pak Kevin dan Pak Samsul. Tapi semoga aja cepat ketemu ya. Masa iya aku nunggu di sini terus? Permisi Mbak, saya mau numpang duduk. Oh iya Mas, silakan. Ya udah deh, aku coba WA Mas Agung dulu. Mas. Iya, Mbak. Masnya bukan orang sini ya? Iya. Kok dilihat dari logat bahasanya bukan logat bahasa khas kota ini? Iya Mbak, saya orang luar kota, saya orang Trenggalek. Orang Trenggalek? Iya, Oh. cuman saya ada di pedesaannya. Oh iya, pantesan logatnya emang medok ke Jawa. Oh iya Mbak, iya Mbak. Terus ada kepentingan apa Mas? Datang jauh-jauh dari Trenggalek, Situbondo? Saya kesini ada kepentingan Mbak. Kebetulan saya ini kesini mau kerja. Oh, Masnya datang jauh dari Trenggalek ke sini tuh mau kerja. Iya, Mbak. Tapi Masnya ada kenalan di sini? Soalnya di sini tuh lumayan susah Mas cari pekerjaan. Ada kok Mbak, ada. Kebetulan saya ini kesini sudah dijanjikan pekerjaan sama teman saya. Sama temen Mas? Iya. Bentar Mas, kalau boleh saya tahu teman Mas itu orang mana? Takutnya Masnya itu ditipu. Enggak,
Dia itu tetangga saya di desa. Oh, ya syukur deh kalau kayak gitu. Berarti kalau udah tetangga itu berarti kan orang terdekat. Jadi insya Allah nggak bakal itu, Mas. Iya Mbak, ini barusan sudah saya SMS. Oh, SMS. Oh, iya. Ya, nah, kalau Mbaknya ini asli sini Mbak. Saya sini Mas. Oh iya, saya belum kenalan. Nama Mas siapa? Oh, nama saya Danang. Oh, Danang. Ya. Nama saya Devi, Mas. Oh, Mbak Devi, ya. Mbak Devi ngapain di sini? Jalan-jalan? Jalan-jalan? Enggak, Mas. Saya enggak jalan-jalan. Cuma saya ada urusan pekerjaan, makanya saya datang ke sini. Oh, jadi Mbaknya ini sudah bekerja, Mbak? Wah, hebat sekali, Mbak. Wanita muda seperti Mbak sudah bekerja. Kalau di kampung, Mbak, orang muda kayak Mbak itu sudah nikah. Gitu ya, Mas? Iya. Aduh, saya boro-boro mau nikah, Mas. Ini pacar aja belum punya. Hah, masa tapi sih Mbak? Masa orang secantik Mbak ini nggak punya pacar? Mbak ini bohong. Ternyata di kota juga banyak ya yang nggak ngaku-ngaku punya pacar. Ya ampun, Mas, beneran. Sumpah saya nggak punya pacar. Oh iya, Masnya ini sampai kerja ke sini, apa di desa sana nggak ada pekerjaan, Mas? Soalnya setahu saya kalau orang desa tuh sawahnya lebar-lebar. Mbak, kalau masalah pekerjaan sih di mana aja itu pasti ada, Mbak. Cuman kalau di desa itu kebanyakan itu jadi petani, bajak sawah pakai kerbau. Kerbau ya, Mas? Ya masih pakai kerbau, Mbak, cuman sebagian. Oh. Ya, jadi saya juga punya keinginan dan pengen tahu juga kota seperti apa. Waduh, setelah saya tahu kota, Mbak, saya turun di halte di sana itu jalan rayanya aja sampai kayak sepak bola, Mbak. Sepak bola? Lapangannya maksudnya Stadion? lapangan sepak bola, Mbak. Ya, itu stadion, Mas, namanya. Iya. Ternyata Mas ini polos bener ya. Iya, Mbak. Soalnya di sana di desa kendaraan tuh sedikit. Kayak gini nih, aduh bahaya Mbak kalau punya anak kecil dilepas bisa kecelakaan. Iya iyalah, Mas. Lagian nggak mungkin ada orang tua yang mau ngelepasin anaknya di tengah jalan besar kayak gini. Oh iya, Mas, kalau boleh tahu Masnya kesini tuh naik apa? Saya naik bis, Mbak. Ya itu bis yang besar yang tulisannya Harapan Jaya. Oh, naik bis Harapan Jaya. Iya, Mbak. Iya, setahu saya memang itu bis ya Jawa Bali, Mas. Iya, Mbak, bener. Kebanyakan kalau misalkan orang itu dari kota, apalagi dari desa saya itu, Mbak, naiknya memang Harapan Jaya. Oh iya, Mas, alhamdulillah ya, Mas, sampai sini dengan selamat. Iya, Saya tuh paling Mbak. takut naik bis, Mas, sebenarnya. Iya, Mbak. Saya juga beruntung sama Mas Agung itu saya ini dikasih pekerjaan. Ya mungkin Mas Agung itu ngerasa dia itu punya hutang budi sama orang tua saya. Punya hutang budi, Mas? Iya. Emangnya punya hutang sama orang tuanya Mas Danang ini? Jadi dulu sewaktu Mas Agung itu memutuskan untuk pergi ke kota, ibu saya itu sama nenek saya jual tanah buat pinjemin uangnya biar Mas Agung di sini itu ya bisa punya biaya. Bentar, Mas. Tapi bukan saudara Mas. Mas itu. Bukan tetangga saya. Aduh, baik bener ya. Ya, Orang Mbak, tua Mas. namanya juga di pedesaan, gotong royong dan saling membantu itu masih melekat di masyarakat sana itu. Wah, saya jadi pengen ke desa Mas deh. Iya. Jadi ya udah deh. Berhubung Mas Agung mungkin masih punya hutang budi, akhirnya saya itu dikasih pekerjaan di sini. Oh gitu, syukur deh Mas kalau tetangga Mas itu yang namanya Mas Agung itu tahu caranya berbalas budi. Soalnya Terus sekarang katanya jarang. Mbak, katanya ya, saya sampai lupa, saya mau dijadikan manajer. Manajer kesel saya. Manajer itu apa, Mas? Ya Nggak katanya orang yang kerja di kantor. itu manajer kali, Mas. Manajer nggak ada. Oh, gak ada ya Mbak. Ya Allah. Ya nggak ada. Maaf. Iya, nggak apa-apa, Mas, namanya juga kan. Saya jadi malu. Iya, nggak apa-apa. Keras banget lagi ya, Mas, ngomongnya. Iya. Ya Allah. Maaf Mbak ya. Saya juga lupa. Iya. Ingat saya cuma ada
jer gitu. Iya, manajer. Kalau Iya. manajer itu, ya itu cuma pikiran Mas. Iya, aduh. Mikir saya, wah, saya kerja di kantoran ya. Berarti tetangga Mas itu termasuk hebat ya. Selain dia juga tahu balas budi, Mas langsung dikasih jabatan. Mas tahu nggak? Jabatan itu jabatan tinggi. Nggak semua orang itu ada di jabatan manajer itu. Terus lagi, saya sudah sediakan uang, Mbak. Saya dikasih uang sama simbok saya, 10 juta. Disuruh kasih sama Mas Agung itu. Hah? Bukannya udah dikasih tanah, Mas? Belum dibayarin kan? Ya enggak, katanya Mas Agung. Ya, itu lebih baik biar kamu cepat. Katanya simbok juga, nggak apa-apa, Nak. Nggak apa-apa, Le. Nanti gaji kamu kan besar, nanti bisa mengembalikan uang simbok gitu. Oh, emang katanya gajinya berapa, Mas? Saya kurang tahu. Ya udah deh, semoga kebaikan hati Mas dan keluarga Mas itu bikin emas. Iya. Apa Mas? Iya, nggak Aduh. apa-apa. Iya, bisa bikin Mas sukses di sini. Iya, amin, Mbak. Makasih, Mbak Devi. Iya, sama-sama. Ya intinya saya mau berdoa yang terbaik lah untuk Mas Danang ini. Semoga betah juga di kota sini. Amin. Permisi Bu Devi. Iya, Gun. Pak Kevin dan oh. juga Pak Samsul sudah datang Bu Devi. Oh gitu, ya udah saya langsung ke sana aja. Mas Danang, ini katanya orang dari Trenggalek datang ke sini mau kerja. Ya, saya Danang. Saya Gogon Mas. Saya Jack Mas. Ya udah Mas Danang, kalau kayak gitu saya tinggal ke sana dulu ya. Soalnya saya udah ada janji sama rekan kerja. Oh iya, silakan, Mbak, silakan. Ya udah kalau kayak gitu. Makasih, saya sudah ditemenin di sini, Mbak. Iya, semoga Masnya juga cepat ketemu ya sama tetangga Mas Danang itu. Ya, amin, Ya amin. udah, semoga sukses Mas di sini. Ya, Mbak. Ya udah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Wah, ternyata orang kota itu sifatnya nggak jauh sama orang desa, ramah-ramah juga. Kalau kayak gini, aku jadi betah. Soalnya kan orangnya baik-baik semua. Semoga aja aku di sini nanti banyak teman. Ya udah deh. Selagi aku nungguin Mas Agung di sini, aku mau selfie dulu. Aku mau kirim simbok. Nanti simbok biar lihat di HP-nya si Rudi. Sayang, Ya sayang. kita ini mau cari kemana lagi? Mulai tadi kita ini udah muter-muter, tapi si Danang gak ketemu-ketemu. Ya itu sayang, padahal kita udah muter-muter, tapi teman kamu itu belum ketemu. Sayang, coba deh lihat handphone kamu. Siapa tahu si Mas Danang itu telepon atau WA kamu. Iya. Oh, iya sayang. Tuh kan? Danang WA aku, katanya udah nyampe. Tapi mana ya? Iya sayang. Sayang, itu si Danang. Itu orangnya. Iya sayang. Oh, akhirnya ketemu. Ya udah kita samperin aja ya sayang. Yaudah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mas Agung. Mas. Ya Allah. Kenapa? Ini beneran Mas Agung. Ya iyalah ini aku. Emangnya siapa? Tambah keren aja Mas Agung. Ya harus keren Nang. Soalnya apa? Kita ini tinggal di kota. Kalau kita berpakaian seperti orang desa, ya yang ada kita ini diketawain. Ini siapa Mas? Pacar aku kenalin, namanya Hikmah. Oh, Hikmah Mas, pacarnya Mas Agung. saya Danang, tetangganya Mas Agung. Iya. Gimana perjalanan dari desa ke sini? Lancar? Alhamdulillah lancar. Cuma tadi di jalan saya muntah. Saya mabuk perjalanan. Tuh kan ya, kan aku tadi udah bilang sama kamu, pasti si Danang ini nanti mabuk. Iya, Soalnya sayang. nggak terbiasa. Iya, terus kan lagi perjalanannya jauh sayang. Ya udah, yang terpenting kamu udah nyampe sini dengan selamat. Iya Mas Agung, siap. Gimana? Kota di sini besar-besar kan gedungnya? Iya Mas Agung, gedung di sini besar-besar. Tadi aja saya yang turun dari bis
nyabrang jalan sini, waduh, jalannya lebar, kayak lapangan sepak bola. Iya Mas Danang, soalnya di sini itu namanya Jalan Pantura. Jadi jalan rayanya tuh besar dan lebar gitu. Ya pantes lah si Danang itu kaget, soalnya kan di desa itu gak ada jalan yang lebar seperti di sini sayang. Iya sayang. Iya. Tapi kamu nanti bakal betah kan kalau di kota ini? Iya Mas Agung, saya pasti betah lah. Kan di sini saya dikasih pekerjaan sama Mas Agung. Saya pasti betah tinggal di sini. Iya pasti betah lah Nang, kayak aku nih, aku betah di sini. Terus apalagi nanti kamu diterima kerja di sini, ya pasti betah kamu kayak aku. Iya Mas Agung, siap. Semoga aja saya juga betah ya dengan pekerjaan yang dikasih sama Mas Agung. Terus saya juga bisa merubah keadaan hidup keluarga saya di desa. Kamu tenang aja Danang, keluarga kamu di kampung nanti bakal berubah, gak kayak gitu terus. Iya Mas Danang, soalnya kan nanti Mas Danang ini kerja ya, nanti uangnya tinggal transfer aja sama orang yang di kampung. Kamu tahu nggak soal transfer uang? Gak tahu? Enggak Mas Agung. Ya nanti deh aku ajarin. Aku sih awalnya nggak tahu juga. Ya untung ada pacar aku ini yang ngasih tahu caranya. Iya Mas Agung. Tapi saya jadi manajer ya. Hah? Bukan manajer. Manajer Nang. Manajer Mas Danang. Manajer. Oh, mau manajer. Manajer itu aku kasih tahu nih ya, jabatan itu ya paling atas lah. Hah? Iya. Nanti kamu tinggal nyuruh aja anak buah kamu itu. Iya. Kamu kerjakan di situ. Kamu juga di sana. Masa Mas Agung? Ya iyalah, kamu tinggal nunjuk doang. Terus gini Mas Danang, gajinya itu besar banget, gajinya banyak. Gajinya itu 10 juta per bulan. Hah? 10 juta? Iya. Itu uang semua? Ya iyalah uang Nang. Ya. Oh, berarti Simbo nggak salah bawain saya uang 10 juta untuk dikasih sama Mas Agung. Ya iyalah Iya nggak dong. salah. Masa iya aku ngomong kayak gitu terus mau bohong sama kamu? Ya enggak lah Nang. Oh, makasih banyak Mas Agung. Mas Agung ini bener-bener teman yang setia. Dulu dibantu Simbo untuk kesini, sekarang malah bantu anaknya. Iya. Keren. Ya sebenarnya sih aku sedikit iri sama kamu Nang. Soalnya nanti jabatan aku ini kalah sama kamu. Tenang aja Mas Agung. Nanti kalau misalkan ada lagi, saya jadikan manajer juga. Manajer. Tapi nanti setelah Mas Danang udah diterima kerja, Mas Danang jangan seenaknya aja nyuruh saya. Ya enggak, kalau ke Mas Agung, saya nggak mungkin nyuruh, saya nggak mungkin berani. Kan yang ngasih pekerjaan Mas Agung, ya kan? Iya. Tapi soal perjanjian Nang, kamu inget nggak soal hutang aku? Kalau semisal kamu diterima kerja, hutang aku lunas loh. Oh, tenang aja Mas Agung. Kata Simbo, kalau misalkan saya ini sudah kerja di sini, hutang Mas Agung sama Simbo lunas. Terus saya juga suruh bawain uang 10 juta untuk Mas Agung. Wah, iya Nang. Bagus deh kalau kayak gitu. Salam ya Nang sama Simbo, makasih banyak gitu. Ah, Mas Agung nggak usah ngomong kayak gitu. Yang seharusnya ngomong makasih itu keluarga saya dan Simbo di rumah. Kan sudah dikasih pekerjaan di sini. Iya Nang, ya aku juga bilang makasih lah. Soalnya kan aku ini ya lunas secara tidak aku ngasih uang sama Mas Danang ya kan? Iya. Iya. Mas Danang tapi tenang aja. Nanti Mas Danang kerja di sini nggak lama, pasti Mas Danang uangnya juga langsung banyak kok. Soalnya jadi manajer Mas. Terus nanti Mas Danang pakaiannya itu keren, pakai jas, pakai sepatu, terus juga di depan laptop. Nanti dapat dari kantor. Kamu tahu nggak? Ingat nggak Nang? Waktu dulu masih SMP kamu lihat televisi sama aku, terus lihat bos-bos yang pakai jas. Nanti Gak pakai dasi? Iya, kamu pakai kayak gitu nanti. Wah, masa? Iya. Ya Allah. Cita-cita kamu yang dulu pengen kayak gitu tercapai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terima kasih banyak Mas Agung, ya Allah. Iya sama-sama Nang. Cuman cita-cita aku gak tercapai. Aku cuma pakai batik doang. Iya, Mas, gini Mas Agung itu sama Mas Danang lebih tinggi Mas Danang nanti kerjanya. Aku gajinya cuma 5 juta, kamu 10 juta. Ya Allah, Mas Agung.
Makasih banyak Mas Agung, makasih banyak. Iya Nang, sama-sama. Kamu jangan sampai kayak gitu. Cuman aku nitip yang satu. Ya iya, Kerja itu yang giat dan jangan ngecewakan bos. siap. Tapi nanti dikasih tahu kan harus kerja gimana ya? Soalnya pengalaman kerja saya cuma membajak sawah sama kuli. Ya dikasih Iya. tahu lah, Nang. Aku kan awalnya juga gak tahu apa-apa. Aku dikasih tahu. Ya, gitu. ya sekarang aku ya tinggal jalanin aja. Oh iya. Oke siap. Semoga aja ya nanti bosnya. Wah, itu kok keren banget gitu. Iya Mas Danang, Mas Danang, selain Mas Danang dapat kerjaan yang keren ya Mas, nanti pasti cewek-cewek itu banyak yang tertarik sama Mas Danang. Soalnya Mas Danang ini handsome. Tahu nggak handsome itu apa? Handsome Mbak. Handsome itu apaan Mbak? Kesemsem ya Mbak? Kayak terpesona gitu. Bukan Mas Danang, handsome itu artinya ganteng. Apalagi nanti Mas Danang udah keterima kerja, pasti banyak cewek-cewek yang suka sama Mas Danang. Ah, Mbaknya bisa aja. Mas Agung, belum jadi manajer aja sudah genit. Bukan manajer. Dan juga pacar aku ini bukan genit. Ini memuji kamu, Nang. Iya Mas Danang, saya ini beneran, saya serius Mas Danang. Nanti pasti Mas Danang ini gampang dapat pacar yang cantik kayak pacarnya Mas Agung nih. Gini aja sayang, Danang ini kan masih belum pernah pacaran nih. Gimana kalau Danang ini kenalin ke temen kamu itu yang bohai? Oh iya bener Mas, Mas tenang aja, aku punya temen namanya Winda. Itu tuh orangnya bohai, cantik, pasti cocok sama Mas. Dan pasti juga mau. Oh, itu satunya lagi, Alin. Halin, oh iya, nanti Mas tinggal pilih aja deh. Alin, Winda, tinggal pilih aja. Itu sama-sama bohai. Enggak. Saya nggak doyan kalau orang-orang bohong-bohong gitu. Oh iya Mas, tenang aja Mas. Nanti saya carikan deh, Mas ini mau spek yang uhti-uhti atau mau spek yang... Bukti itu yang pakai kerudung tuh, Nang. Iya Mas, udah deh nanti kita ajarin Mas. Iya. Ya udah, kita gak usah banyak omong. Kita sekarang berangkat ke rumah bos dan aku mau memperkenalkan kamu sama bos aku. Sekarang? Ya sekarang lah, biar besok kamu langsung kerja. Mas Agung, saya mau mandi dulu, saya mau kerbau. Udah gak usah, gak apa-apa. Yang penting kamu sopan ke sana. Iya. Yaudah yuk. Assalamualaikum. Tuh, terus Iyalah. cium tangan. Iya. Jangan. Soalnya bos aku itu orangnya perempuan. Kalau kamu cium tangan malah nanti risih. Gini aja Mas nih, kayak gini aja. Gitu. Iya. Yaudah ayo. Ayo cepet Mas. Iya. Sayang. Ini kan mobilnya Bu Devi. Iya sayang, ini mobilnya Bu Devi. Berarti Bu Devi ada di sini sayang. Iya sayang. Kebetulan banget kalau kayak gini. Iya, Kita gak usah ke rumah si Bu Devi aja. Iya Kita bener di sini sayang. ngomongnya. Iya. Oh, Nang. Kebetulan nih Nang. Ini mobil bos aku. Hah? Kita berarti gak jadi ke rumah bos aku, Nang. Ini mobilnya. Mobil apaan ini? Ini mobil Civic Turbo, Nang. Di desa memang gak ada kayak gini. Iya, soalnya ini tuh mobil mewah. Harganya 600 juta Mas Danang. Iya, Nang. Aku aja awal-awalnya kaget. 600 juta itu uang atau gimana? Ya tapi sekarang aku udah kebiasaan lah kalau uang-uang segitu. Ya terbiasa hidup di kota aku, Nang. Jadi ya lumrah lah kalau masalah uang segitu. Iya Mas Agung. Terus ini kita kemana Mas? Ya kita tungguin aja di sini, bos aku. Nanti aku bakal kenalin kamu. Mas Danang? Ini Mbak yang tadi ya? Bu Devi. Bu Devi. Iya. Ibu. Mbak Devi ya? Ibu sudah kenal sama teman saya? Oh iya, saya sampai lupa. Ini Mbak Devi, teman saya yang sukses di sini, yang mau menjadikan pekerjaan saya jadi manajer. Hah? Berarti si Agung ini teman Mas Danang yang tadi Mas Danang maksud itu? Iya Mbak Devi, ya Mas Agung ini teman saya di desa. Ya, yang seperti apa yang saya tadi ceritakan. Bener Gong, apa yang dikatain sama Mas ini? Kamu menawarkan pekerjaan terus kamu juga menawarkan dia jadi manajer? Enggak Bu, cuman saya mau memperkenalkan teman saya ini, terus mau mempekerjakan dia sebagai OB Bu di kantor. OB? OB apa lagi? OB itu di atasnya manajer, kamu diem aja gak usah ngomong. Loh, Gong, udah ya.
kamu nggak usah terus-terusan bohongin Mas Danang ini. Hah? Saya juga udah tahu kok ceritanya. Tadi Mas Danang juga bilang, katanya dia bawa uang 10 juta buat dikasihkan sama kamu, ya agar dia segera mendapatkan pekerjaan. Oh, Bu. Kalau kok cuma tahu? kalau cuman itu nggak masalah. Malahan ya, Simbo itu bilang hutang Mas Agung ini ke Simbo saya 50 juta itu, oh disuruh Kenapa, Gung? lunasi semuanya. Udah, nggak usah bayar, bilang sama Mas Agung, asalkan saya bisa kerja di sini. Gung. Kan gaji saya nanti 10 juta di sini. 10 juta? Iya, Jadi OB? saya jadi manajer katanya. Astagfirullahaladzim. Kamu di mana? Agung, kamu ini keterlaluan banget ya. Tetangga kamu ini, teman kamu ini, orang baik, dia orang polos, tapi bisa-bisanya ya kamu ngerjain dia. Kamu nggak malu? Kamu udah punya hutang sama keluarganya, tapi kok kamu masih ngerjain dia? Enggak kok Bu, saya nggak ngerjain si Danang. Mas, asal Mas tahu ya, pekerjaan OB itu pekerjaan rendahan. Ya bukan rendahan, maksud saya ya jauh di bawah manajer. Manajer itu iya bisa dikatakan dia yang bisa mengelola semua dan jabatannya itu tinggi. Sedangkan OB itu hanya ya tukang bersih-bersih lah. Dan gajinya juga ya nggak sampai 10 juta. Berarti Mas Agung bohongin saya? Mas Danang ini ditipu. Jangan dikasih Mas Ya uang 10 Allah. juta itu. Agung, Astagfirullah. keterlaluan banget ya. Mas Agung kok tega sih Mas giniin saya Mas? Mas Agung Mas sudah dibawain uang 10 juta sama Simbo. Terus Simbo juga bilang kalau hutang 50 juta Mas Agung itu lunas, asalkan saya tuh bisa kerja enak di sini. Kok malah Mas Agung nipu saya? Agung, Astagfirullahaladzim. kamu keterlaluan banget ya. Kamu itu lebih dari licik kalau saya bilang. Kamu tuh nggak kasihan sama tetangga kamu? Udah jauh-jauh dari Trenggalek ke sini. Wah Bu, cuman saya ngelakuinnya kayak gini, saya terpaksa Bu, karena saya nggak bisa bayar hutang ke Simbonya Danang Bu. Jadi ya terpaksa saya ngelakuin hal kayak gini. Aduh Gung, itu cuma alasan kamu. Dari awal kayaknya kamu memang ada niatan nipu. Kalau memang kamu itu nggak bisa melunasi hutang kamu sama keluarganya Mas Danang ini, ngapain kamu masih minta uang 10 juta? Iya, itu buat upah saya Bu. Saya kan udah nyariin kerja buat si Danang Bu. Kamu tuh nggak inget apa? Kamu itu kerja dengan siapa? Emang PT Aksana Jaya itu punya kamu? Iya, bukan punya saya Bu. Cuman saya kan anggapannya orang dalam Bu, bisa memasukkan orang. Sejak kapan saya itu menerima karyawan dengan suap menyuap? Nggak ada ya? Kamu jangan memalukan perusahaan saya ya. Mas Agung kok tega banget sih Mas Agung sama saya? Mas Agung gak kasihan sama saya Mas? Saya dari desa Mas. Saya kesini aja jual kambing. Masa iya Mas? Mas Agung itu selain menipu saya, mau nipu keluarga. Mas Agung ini bukan terlahir dari keluarga penipu Mas. Kenapa sekarang Mas Agung itu mau nipu saya? Simbo saya Mas, jual tanah demi Mas Agung dulu. Kok balas sama Mas Agung sampai kayak gini sih? Iya, nah. Mas Agung kalau misalnya nggak mau ngasih pekerjaan sama saya, bilang aja Mas. Saya lebih baik bajak sawah di rumah pakai kerbau. Iya Mas. Maksudnya, Nang, aku minta maaf. Pasti Simbo marah Mas. Keluarga Mas pasti malu di kampung. Tapi aku Saya adukan semuanya. Tapi aku gak punya niatan kayak gitu kok, Nang. Udah. Sekarang gini ya, Gung. Saya mau menindak tegas orang seperti kamu. Kalau kamu ada di perusahaan, wah bahaya nih. Ya, Bu. Bisa-bisa dia jadi calo di perusahaan saya. Ya, Bu, bener, Bu. Perusahaan saya namanya bisa jelek. Mau masuk PT Aksana Jaya, tinggal bayar 10 juta. Waduh, malu-maluin. Udah. Mending orang seperti kamu, saya buang aja permisi deh. pulang aja. Udah, tunggu dulu, Mas. Ya udah ya, Gung. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Apa? Dipecat, Bu. Bu, Tapi kan saya kan tapi belum nerima uang dari si Danang, Bu. Tapi niatan busuk kamu itu udah bikin saya yakin kalau orang seperti kamu nggak bisa kerja di perusahaan saya. Bu, tapi saya minta maaf, tapi saya gak kira ngulangi lagi kok, Bu. Enggak. Apa? Aku bakal diberhentikan ini, Nah. Udah Mas,
untuk masnya nggak usah sedih. Masnya juga bilang sama Mbok nanti telepon ya sama si Mbok, bilang kalau Mas akan dapat kerjaan di PT Aksana Jaya. Saya akan menerima Mas jadi karyawan saya. Itu apa lagi? Ya kamu bakal diterima kerja di sana. Iya Mas, Mas nggak akan jadi OB. Saya akan jadikan Mas karyawan. Kalau Mas memang nggak bisa, biar nanti ya ada karyawan saya yang akan membantu. Ya Allah, beneran Mbak Devi? Beneran. Dan untuk tempat tinggal Mas sementara, saya akan carikan Mas kontrakan atau kos-kosan. Ya Allah, terima kasih Mbak Devi, terima kasih. Terima kasih. Iya Mas, sama-sama. Semoga kebaikan hati Mas Danang ini akan seterusnya ya seperti ini. Saya juga ya alhamdulillah bersyukur bisa ada di posisi sekarang. Ya karena saya bisa tahu ternyata karyawan saya ini licik, Bu. ada bakat penipu. Bu, tapi saya benar-benar janji Bu, saya bakal berubah Bu. Aduh, udah. Asal saya jangan dipecat Bu. Aduh, nggak bisa. Silakan pulang ke kota asal kamu. Saya nggak mau punya karyawan kayak kamu. Bu. Ya udah, untuk Pak Kevin dan Pak Samsul ini urusannya udah selesai ya. Iya, Bu, Nanti sudah kita ya gimana-gimananya kita bisa by telepon aja. Oke, siap Bu. Ya udah kalau gitu. Mas Danang ikut saya ya sekalian biar nanti Mas Jack yang mencarikan Mas Danang kontrakan atau kosan. Yuk. Devi, Bu, saya mohon Bu, Apa? kesempatan buat saya Bu, satu kali aja Bu. Kesempatan buat penipu kayak kamu. Ih. Bu, tapi saya janji bakal berubah Bu. Ayo Mas Danang, udah Mas Danang. Nanti saya sampaikan sama Simbo ya, kalau Mas Agung ini nipu saya. Mas, dan hutangnya minta. bakal tetap ditagih. Saya adukan sama Simbo. Nang, aku ini kehilangan pekerjaan gara-gara kamu. Loh, ini semua gara-gara akal busuk kamu. Saya adukan semuanya. Nang, jangan kayak gitu lah Nang. Nang, Bu Devi. Bu, jangan pecat saya Bu. Bu Devi. Bu. Ya Allah, malah jadi kayak gini sih. Iya sayang. Aduh, gimana ini? Kamu jadi dipecat sayang. Iya sayang, terus aku ini mau bilang apa sama orang tua aku di kampung? Aduh, terus kamu hutangnya juga bakal ditagih lagi. Gimana ini sayang? Kita aja buat tabungan nikah belum ada. Udah kamu gak usah bahas nikah. Ini aku mikirin masalah hutang. Terus masalah aku mau bilang sama orang tua aku ini. Iya sayang. Duh. Saya aja. Aku gak punya rencana kayak gini. Ya mungkin aku bisa tetap kerja. Iya sayang. Mungkin ini ya karma buat kamu. Soalnya kamu udah nipu orang sebaik Danang. Ya udah. Aku pusing. Mending kita pulang dulu, kita biarkan di rumah. Kalau enggak kita nanti ke rumah Bu Devi. Kita minta maaf. Iya sayang.